Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Tulab wa talibat kelas 12 KMI Jejar Islamic Center yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa menyambung lagi pelajaran kita dalam materi pelajaran tauhid, yang mana kitab yang akan kita pelajari di kelas 12 ini meneruskan kitab yang telah kita kaji di kelas 11, dan babnya pun meneruskan bab yang telah kita capai di kelas 11, mohon maaf. Ya. Dan alhamdulillah kemarin banyak di antara tulab dan tolibat yang mendapatkan nilai memuaskan, tapi sebagiannya juga ada yang masih perlu ditingkatkan. Ya, maka marilah di kelas 12 ini, di masa penutupan, antum semua sekolah di JIC ini, di pondok pesantren kita ini, ya marilah kita tutup tahun ketiga antum belajar di sini dengan sebaik mungkin. Nah, dan di antara penutup yang baik yang kami harapkan adalah antum bisa mencapai target untuk menghafal kitab tauhid yang saat ini sedang kita pelajari bersama. Nah, dan sekarang melanjutkan dari pembahasan semester kemarin, kita menyambung sampai di bab baru, babu maja'a fir riya, bab dalil-dalil yang datang tentang permasalahan riya. Sebelum masuk babnya, alangkah baiknya kita baca dulu kenapa kok bab riya ini dimasukkan ke dalam kitab tauhid. Ya, keterkaitannya apa? Annahu lamma kana riya'u mukhilan bit tauhid wa muhbitan lil amali alladhi qaranahu nasaba ayyunabbiha alaihi al-muallifu fi hadzal bab. Ya. Jadi riya kenapa dimasukkan dalam kitab tauhid? Yaitu ketika riya ini merupakan perkara yang mukhillan bit tauhid, bisa merusak tauhid, bahkan membatalkan amalan, yaitu merusak amalan yang diiringi dengan keriaan itu, maka tepat sekali, cocok sekali, sesuai sekali jika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan bab khusus tentang riya ini di dalam kitab tauhid. Nah, apa itu riya? Ya, ini yang pertanyaan yang perlu kita jawab berikutnya. Ya, maka disebutkan oleh Syekh Fauzan, ar-riya'u masdaru ra'a yura'i mura'atan wa riya'an. Masdar dari kalimat ra'a yura'i mura'atan wa riya'an. Wa huwa an yaksida an yaran nasu annahu ya'malu amalan ala sifatin wa huwa yudmiru fi qalbihi sifatan ukhra. Riya itu maknanya ra'a yura'i, pengen dilihat kalau bahasa kita. Ya. Dan makna secara istilahnya, kata Syekh Fauzan, adalah seorang meniatkan, bertujuan supaya manusia melihat dia mengamalkan suatu amalan ala sifatin, di atas satu sifat, dan dia di saat yang bersamaan menyembunyikan sifat yang lain. Maksudnya begini, dia memperlihatkan kepada manusia seolah-olah dia itu mengerjakan dengan satu sifat tertentu. Nah, tapi sebenarnya dia menyembunyikan niatan yang lainnya. Jadi gampangnya orang riya ini seperti memiliki dua niatan. Satu sisi dia beramal itu memperlihatkan kepada manusia sebaik-baiknya amalan. Tapi di sisi lain, dia meniatkan pula untuk dilihat manusia, dipuji dan sebagainya. Jadi inilah definisi riya.
yang mudah. Jadi intinya ya berharap supaya amalannya itu dilihat manusia, ya, dibiji kalau bahasa Jawanya oleh manusia. Nah, dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala ada 3, ya, yaitu ayat, ya, dan juga hadis Nabi. Ayat pertama yang beliau bawakan dalam bab riya ini adalah akhir surat Al-Kahfi, wa qaulillahi azza wa jalla, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik biibadati rabbih ahada. Qul, katakan, al khitabu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ay qul lin nasi. Qul, Allah berfirman, ya qul, katakan. Khitabnya, ya, yang diajak bicara sesungguhnya di sini adalah Nabi, tetapi maknanya adalah umum untuk seluruh umat manusia. Katakan, ya, kepada manusia, wahai Muhammad, innama ana basyarun, ya, bahwasanya aku ini hanyalah basyar mithlukum. Maknanya lihat, ai fil basyariyati laisa li minar rububiyyati wala minal uluhiyati syai'un. Ya, katakan wahai Muhammad kepada manusia bahwa aku ini, yaitu Nabi Muhammad, itu hanyalah manusia biasa seperti kalian. Tapi dari sisi kemanusiaannya, yang mana manusia, Nabi Muhammad, ya, seperti manusia biasa dari sisi tidak memiliki sifat-sifat rububiyah dan juga tidak memiliki sifat-sifat uluhiyah, tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Nah, ya. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, ya. Nabi Muhammad itu manusia biasa yang tidak memiliki sifat ketuhanan, akan tetapi di saat yang bersamaan beliau adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah kepada beliau. Wahyunya apa? Annama ilahukum ilahu wahid, ya, ay ma'budukum bihaqqin alladzi ad'ukum ila ibadatihi ma'budun wahidun la syarikalah. Inti dari wahyu Nabi itu adalah annama ilahukum ilahu wahid, Tuhan kalian itu hanyalah satu. Sesembahan kalian yang berhak untuk disembah, ya, yang kalian doani, ya, yang kalian ibadahi, yang kalian sembah itu hanyalah satu, tidak ada yang lainnya. Ini inti dari wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Nah, lalu Allah menyambung, faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa yang yarju liqa'a rabbih, ya, ay yakhaful masira ilaihi wa yatma'u bi ru'yatihi yaumal qiyamah. Artinya, ya, siapa yang takut dengan al-masir ilaihi, tempat kembalinya, dan dia berharap, ya, ingin untuk melihat Allah di hari kiamat. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap untuk bertemu dengan Tuhannya, ya, falyamal amalan sholiha, hendaknya dia beramal dengan amalan yang soleh, ya. Amal soleh itu apa? Huwa makana muwafiqan li syar'illahi maqsudan bihi wajha, yaitu semua amalan yang sesuai dengan syariat Allah dan ditujukan untuk Allah, ya, itu amalan soleh. Maka kata Allah, siapa yang ingin bertemu dengan Allah, hendaknya dia beramal yang soleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan dia tidaklah menyekutukan Tuhannya dengan satu apapun, termasuk menyekutukan Tuhannya di sini, ya, kata Syekh Fauzan di sini, la yurai bi amalihi, tidak menyekutukan Allah di sini adalah, ya, termasuk di dalamnya tidak berbuat riak dengan amalannya. Nah, dan kalimat wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan, kalimat ahadan nakiratun fi siyakin nahi, ya, isim nakirah dalam konteks nafi, maaf, bukan nahi tapi nafi, konteksnya menafikan. Fata'ummu kulla ahadin kainan man kana, maka, ya, objek kesyirikannya itu umum untuk siapapun. Jadi tidak boleh, ya, kita menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Nah, makna global, ya, dari ayat ini, Syekh Fauzan menyebutkan, ya'murullahu
ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla memerintahkan nabinya an yukhbiran nasa annahu basyarun mithluhum. Ya. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengabarkan kepada manusia bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa seperti mereka. Fil basyariyati, dalam perkara kemanusiaan. Laisa lahu minar rububiyyati wala uluhiyati syai'un. Beliau tidak memiliki sifat rububiyah dan uluhiyah sedikit pun. Wa inna ma muhimmatuhu iblagu ma yuhihillahu ilaihi. Dan tujuan daripada pengutusan Nabi itu ya adalah menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Wa ahammu ma uhiya ilaihi, dan perkara yang paling penting yang Allah wahyukan kepada Nabi, annal ma'buda haqqan ma'budun wahidun huwallahu. Wahyu yang paling utama itu adalah bahwa Tuhan yang berhak disembah itu hanyalah satu, yaitu Allah. La yajuzu an yusyrika ma'ahu ahadun fil ibadati. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan satu apapun dalam ibadah. Wala budda minal masiri ilaihi fi yaumil qiyamah. Dan kelak manusia di hari kiamat pasti akan kembali ya kepadanya. Falladhi yarjun najata fi hadzal yaumi. Maka siapa yang ingin keselamatan ya pada saat ini, min adzabillahi, dari ingin keselamatan dari adab Allah besok di hari kiamat, yasta'iddu lahu bil amalil khalisi minasyirki al muwafiqi lima syara'ahu Allahu. Hendaknya dia bersiap-siap untuk hari pertemuan dengan Allah itu ya, dengan bekal amalan-amalan yang murni ya, yang bebas dari kesyirikan, yang sesuai dengan syariat Allah ya. Maka marilah ya kita yang menginginkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan pertemuan yang baik, hendaklah kita ya menyiapkan amalan soleh kita. Ya, keterkaitan ayat dengan bab ini, anna fihal amra bil ikhlasil amali minasyirki alladzi minhu ar-riya. Bahwa di dalam ayat ini ya, jelas sekali ada perintah untuk mengikhlaskan amalan, ya, memurnikan amalan dari kesyirikan, yang mana di antara kesyirikan ya, yang bisa mengganggu dan mengurangi kemurnian amalan tersebut adalah riya, karena dia meniatkan ya, punya dua tujuan, punya dua niat, satu untuk Allah, satu untuk dilihat manusia. Faedah yang kita bisa petik dari ayat ini, anna asla dini huwa ifradullahi bil ibadah. Yang pertama, bahwa pondasi dasar agama, pokok dari agama itu adalah ya, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah azza wa jalla. Lalu yang kedua, an-riya asyirkun. Riya itu merupakan syirik ya. Namun memang secara terminologi ya, para ulama menggolongkan riya ini dalam syirik kecil ya, yang mana konsekuensinya adalah menghilangkan amalan yang disertai dengannya. Jadi tidak menghilangkan seluruh amalannya, tetapi hanya amalan yang disertai dengannya. Contoh ya, ada orang niatnya sholat, atau orang sholat begitu, dia terbiasa sholat setiap hari, tapi suatu ketika tanggal 13 Juli 2020 ya, karena dia sedang mengimami manusia, biasanya nggak pernah imam, dia jadi imam ya. Lalu dia setannya datang ya, ganggu dia, rasa riaknya pengen dia nampakkan dia sholat lebih baik daripada biasanya, dengan tujuan ya, separuhnya untuk Allah, separuhnya supaya dilihat manusia. Maka amalannya yang batal itu hanyalah sholat di tanggal tersebut, atau pasnya mungkin sholat duhur di tanggal tersebut misalkan. Nah ya, contoh juga orang sedekah, biasa sedekah, ngasih sedekah, biasanya ikhlas, tapi suatu ketika karena deket tahun politik misalkan ya, niat riaknya keluar ya. Jadi suatu ketika tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, biasanya sedekah ya, hari Jumat misalkan.
mode riaknya nyala. Jadi sedekahnya di hari itulah yang batal. Nah, ini berbeda dengan syirik besar, ya, yang itu bisa menghapuskan seluruh amalan. Nah, kemudian ya, yang ketiga, anna syirkal waqi'a minal musyrikina huwa syirku fil ibadah. Bahwa syirik yang terjadi di kalangan orang-orang musyrikin itu adalah syirik dalam perkara ibadah. Jarang ya yang terjadi dalam perkara rububiyah. Akan tetapi yang tidak mereka maukan, ya, mereka kalau suruh mengakui Allah satu, ya mereka mau. Mereka kalau suruh mengakui yang menciptakan langit dan bumi, ya, mereka mau. Ya, sampai ada dalam ayat Al-Quran, ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Seandainya kau tanya pada mereka orang-orang musyrikin itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi, sungguh mereka akan berkata yang menciptakan Allah. Tetapi yang mereka tidak mau itu adalah ketika disuruh mengesahkan, menunggalkan ibadah itu hanya kepada Allah semata. Itulah yang terjadi. Ya, sama seperti zaman sekarang. Banyak orang itu ngaku Islam, banyak orang itu ngaku ini dan itu. Tapi ketika disuruh meninggalkan kesyirikannya, nah itu di situ yang baru timbul pergolakan. Nah, maka marilah kita ikhlaskan, kita murnikan peribadatan kita hanya kepada Allah semata. Lalu yang keempat, annahu la yajuzu an ya'buda ma'allahi ahadun la minal asnami wa la minal anbiya'i was salihin wa la ghairihim. Tidak dibolehkan, ya, untuk menyembah, ya, menyembah Allah bersamaan dengan sesembahan yang lain, siapapun itu, apapun itu, ya, baik berupa berhala, para nabi, orang soleh, dan juga yang lainnya. Jadi tidak boleh menduakan ibadah satu ketika di saat yang bersamaan nyembah Allah plus nyembah selain Allah. Ini syirik namanya. Kemudian ya, dalil yang kedua dari dalam bab riya ini yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara marfu', qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ana aghna syuraka'a 'anis syirki. Aku adalah aghna syuraka'a 'anis syirki. Kita lihat apa artinya. An musyarakati ahadin wa an amalin fihi syirkun. Aku, kata Allah, adalah yang maha cukup, ya, dari persekutuan dengan siapapun selainku, kata Allah. Jadi aku maha cukup dari segala sekutu, kata Allah. Ya. Wa an amalin fihi syirkun, dan aku tidak perlu, ya, maha cukup dari amalan yang menduakanku, kata Allah. Nah, man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu, rawahu Muslim. Maka man amila amalan, siapa yang beramal asyraka ma'i fihi ghairi, ya, ai qasada bi amalihi ghairi minal makhluqin, ya, yang dia bertujuan, dia bermaksud dengan amalannya itu untuk selainku, ya, dari kalangan makhluk, ya. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi, siapa yang beramal dengan satu amalan dia berbuat sekutu, menyekutukan aku dengan selainku, kata Allah, taraktuhu wa syirkahu, ay lam aqbal amalahu bal atrukuhu lidzalikal ghair. Aku tidak akan terima amalannya, bahkan ku tinggalkan ia bersama sekutu tersebut. Nah, aku tinggalkan dia dan sekutu tersebut. Makna hadis ini secara global, yarwin Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbih azza wa jalla. Nabi meriwayatkan dari Allah azza wa jalla, wa huwa ma yusamma bil haditsil qudsi, dan jika ada Nabi mengatakan qala Allahu, ya, maka ini namanya hadis qudsi. Annahu, bahwa Nabi yatabarra'u minal bahwa Allah azza wa jalla yatabarra'u minal amalil ladzi dakhalahu musyarakatun li ahadin birya'in aw ghairi. Bahwa Allah itu berlepas diri dari amalan yang kemasukan sekutu, ya, selain Allah dengan riya maupun selainnya. Jadi Allah berlepas diri dari semua amalan yang tidak murni hanya untuk Allah. Begitu. Li'annahu subhanahu la yaqbalu illa ma kana khalisan liwajhi.
Karena Allah Azza wa Jalla tidaklah menerima satu amalan melainkan amalan tersebut ikhlas, murni hanya ditujukan untuk Allah, ya. Nah, jadi intinya, ya, Allah itu tidak mau menerima. Allah itu maha cukup dari sekutu. Maka kalau ada orang yang menyekutukan Allah, ya sudah, Allah tinggalkan amalannya dan juga dia bersama sekutunya. Nah, maka marilah kita ikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Keterkaitan ayat ini dengan bab annahu yadullu ala adami qabulil amali alladzi dakhalahu riya'un aw ghairuhu min anwa'is syirki. Bahwa ayat ini, ya, hadis ini, ya, menunjukkan Allah itu tidak menerima amalan yang kemasukan riya atau selainnya dari jenis-jenis kesyirikan. Jadi kalau ada orang beramal kok ada riyanya, kok ada sum'ahnya. Sum'ah itu apa? Duluri riya. Kalau riya itu pengen dilihat, kalau sum'ah itu pengen didengar. Maka kalau ada orang beramal lalu ada riyanya, ada sum'ahnya, atau perbuatan-perbuatan lain yang ditujukan untuk selain Allah, maka Allah tidak akan terima amalan tersebut. Nah, ya, dari sini kita bisa mengambil beberapa faedah, dan 4 faedah. Yang pertama, at-tahdzir minasyirki bijami ashkalihi, peringatan dari syirik dan seluruh bentuknya. Wa annahu mani'un min qabulil amal, dan syirik itu adalah pencegah diterimanya sebuah amalan. Yang kedua, wujubu ikhlasil amali lillahi min jami'i syawaibi syirki, wajibnya mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah dari seluruh noda-noda kesyirikan. Jadi kita wajib untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah, ya, dan kita murnikan seluruh amalan tersebut dari noda-noda kesyirikan, dan di antara nodanya adalah riya. Yang ketiga, wasfullahi bil ghina, pensifatan Allah Subhanahu wa taala dengan maha cukup, ya. Yang terakhir, wasfullahi bil kalam, pensifatan Allah Azza wa Jalla dengan kalam. Ya, dari mana? Ya karena tadi Allah berbicara, qala Allah taala. Nah, jadi Allah berbicara sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Taib. Kemudian dalil terakhir yang ketiga yang dibawakan dalam bab riya ini adalah wa an Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu secara marfu, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum min indi minal masihid dajjal. Maukah aku kabarkan kepada kalian, kata Nabi, dengan apa yang lebih aku takutkan kepada kalian daripada masihid dajjal, ya. Akhwafu di sini adalah af'alut tafdhil, ai asyaddu khaufan, ya. Jadi perkara yang paling ditakuti Nabi daripada masih dajjal. Mau enggak ku kabarkan kepada kalian perkara yang lebih aku takutkan dari masih dajjal, ya. Dan masih dajjal masih adalah sahibul fitnatil udma, yang pemilik fitnah yang sangat besar. Summiya masihan li'anna ainahu mamsuhatun. Dia dinamakan masih karena matanya itu terhapus satu, ya. Au li'annahu yamsahul ardo, atau pendapat yang kedua, jadi dia dinamakan Masihud Dajjal, masihnya itu, ya, karena masih yang pertama, pendapat yang pertama adalah apa? Matanya yang satu terhapus, hilang, ya. Makanya kalau bahasa Indonesianya matanya hilang satu lah begitu, ya. Lalu pendapat yang kedua, ya, dinamakan masih bisa jadi karena dia yamsahul ard, dia itu yaqta'uha bisur'ah, bisa memotong waktu dengan cepat, berkeliling dunia, ya. Jadi dia pergi ke seluruh penjuru dunia dengan cepat, ya. Itu dinamakan masih. Dajjal ai kathirud dajjali ai al-kadhib, yaitu orang yang banyak dusta, ya. Orang yang banyak dusta. Nah, ya, jadi kata Nabi, maukah kalian kukabarkan dengan perkara yang lebih kukhawatirkan daripada fitnahnya masih dajjal ini? Nah, maka qalu bala, maka para sahabat menjawab, iya tentu saja mau wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan asyirkul khafi,
yang lebih kutakutkan pada kalian daripada Masih Dajjal itu adalah syirik khafi. Ya. Syirik khafi apa itu? Summiya khafiyan, dinamakan khafi li'anna sahibahu yudhiru anna amalahu lillah wa huwa fil batini qad qasada bihi ghairuh. Ya. Dinamakan khafi, tersembunyi, karena bisa jadi si pelakunya itu dia menampakkan seolah-olah amalannya itu ikhlas lillahi ta'ala, tetapi batinnya, ya, apa yang ada di dalam hatinya, ya, ada tujuan untuk selain Allah. Jadi ini dia yang paling dikhawatirkan oleh Nabi, yaitu apa? Syirik khafi, syirik tersembunyi, ya, karena itu tersembunyi di dalam batinnya. Dia menampakkan amalan seolah-olah ikhlas, tapi batinnya ada maksud lain. Bagaimana prakteknya? Kata Nabi memberi contoh, yakumur rajulu fayusolli. Ada seorang laki-laki berdiri lalu dia sholat. Fayuzayyinu sholatahu, lalu ia indah-indahkan, dia bagus-baguskan sholatnya, lima yara min nadharin nas, ya, karena dia ingin dipandang oleh manusia. Hadis ini, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Dan makna menghiasi sholat itu yuhasinuha wa yutiluha wa nahwi dzalika. Maksudnya dia perbagus, dia perpanjang sholatnya, tidak seperti biasanya, ya. Jadi kalau dilihat manusia saja dia seperti itu, Masya Allah. Maka ini perkara yang sangat ditakutkan oleh Nabi. Bahkan ini dalam perkara yang bukan maksiat ini, ya, perkara yang justru itu perkara amal soleh, tapi dikhawatirkan batal gara-gara riya. Masya Allah. Jadi riya ini justru, ya, kenapa sangat ditakutkan, karena bisa jadi datang ketika dia sedang beramal soleh. Nah, ya, makna global dari hadis ini, kana sahabatu yatadzakaruna fitnatal masih dajjal. Ya. Jadi ceritanya saat itu, ya, para sahabat sedang menyebut-nyebutkan, saling menyebutkan, ya, perkara fitnah masih dajjal, yatakhawwafuna minha. Dan para sahabat ketika menyebutkan itu, mereka merasa takut dengan masih dajjal itu. Fa akhbarahum sallallahu alaihi wasallam anna hunaka mahdzuran yakhafuhu alaihim ashaddu min khawfi fitnatid dajjali. Maka kemudian Nabi, ya, mengabarkan kepada mereka, para sahabat, bahwa ada perkara menakutkan, mahdzur, ya, perkara menakutkan yang lebih Nabi takutkan atas para sahabat daripada Masih Dajjal, ya. Nah, yaitu wa huwa syirku fin niyati wal qasdi. Tolong kasih garis bawah kalimat syirku fin niyati wal qasdi, yaitu kesyirikan dalam perkara niat dan tujuan. Alladzi la yadhharu linnasi, yang mana karena ini masalah niat dan tujuan tentu tidaklah nampak di hadapan manusia. Thumma fassarahu bitahsinil amalil ladzi yubtagha bihi wajhullahi min ajli ru'yatin nasi. Kemudian Nabi menjelaskan, ya, dengan memberi contoh bahwa perbuatan yang sangat Nabi takutkan itu adalah seorang beramal yang, ya, amalannya itu sesungguhnya adalah amal soleh, amal yang diharapkan dapat pahala dari Allah, ya, tapi dia lakukan justru supaya dilihat manusia. Masya Allah, ini contoh, ya, lembutnya kesyirikan ini, ya, melalui jenis riya ini. Keterkaitan hadis ini dengan bab anna fihi tahdhira minar riya'i wa fihi tafsiruhu, ya, bahwa jelas sekali dalam hadis ini ada peringatan dari perbuatan riya dan juga ada tafsiran yang sangat jelas sekali dari apa itu perbuatan riya, yaitu orang berbuat apa tadi, sholat dengan sebaik-baiknya tapi pengen dilihat manusia. Faedah yang bisa kita petik ada 3, kata Syekh Fauzan. Yang pertama, fil hadithi syafaqatuhu sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa nushuhu lahum. Dalam hadis ini, ya, jelas sekali nampak, ya, kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, dan bagaimana Nabi itu semangat untuk menasihati umatnya. Kemudian yang kedua, an-riya'a akhwafu 'ala salihina min fitnatid dajjal. Bahwa riya itu
lebih ditakutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi pada orang-orang soleh daripada fitnahnya Dajjal. Masya Allah. Dan ini pinternya setan ya. Kalau kalah dalam satu hal, ya, mereka nggak kalah dalam yang lainnya. Orang soleh itu kan kalau digoda suruh maksiat apa kan nggak mau. Nah, ya, tetapi ketika mereka sedang beramal soleh, nah dihias-hiasi, ayo tampakkan dong yang terbaik, kan dilihat manusia. Nah, jadi betapa semangatnya setan itu menggelincirkan manusia, ya, yang soleh pun bisa digoda. Nah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara ini memperingatkan kita akan bahayanya perkara tersebut. Kemudian yang terakhir, al-hadaru minar riya'i wa minasyirki umuman. Ya, wajibnya kita itu ya berhati-hati dari kesyirikan ya, dan riya, ya, dari riya secara khusus dan juga dari bentuk-bentuk segala bentuk kesyirikan secara umum. Nah, ini ya, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.